tangan dong untuk Syakir Daulay. Ustadz Syakir Daulay. Masya Allah. Ustadz. Enggak dong, masih Ustadz muda. Ustadz muda, indah sekali suaranya ya Allah. Menyanyikan lagu-lagu yang penuh dengan pujian untuk istrinya Rasulullah. Betul. Tepuk tangan dong sekali dong. Ayo duduk. Ada Syakir, ada kakaknya. Siapa kakak lu? Bang Zikri. Daulay. Beda berapa tahun kamu sama Zikri? Aku sama Zikri, waduh lupa. Kok lupa sih? Kalau sendiri lupa lu. Ya kan pas dia lahir Syakir nggak ada. Ya tapi kan ada aktenya Syakir. Tapi kan ada aktenya lu bagaimana? Sabar bisa nggak sabar nggak? Astagfirullah ya Allah. Emang kamu tuh berapa bersaudara sih? Aku 4 bersaudara, aku anak keempat. Oh bungsu. Lakinya udah berapa? Lakinya ada 3. 3 laki 1 perempuan. Yang ngajinya bagus, suaranya Ya, bagus. makasih. Maka tadi Dia. Suara saya juga bagus juga. ketika bernyanyi ada unsur religi juga makanya pas banget. Dan katanya yang para penyanyi religi itu lagi itu banget, lagi panen katanya. Iya bener. Sibuk banget ya katanya kamu ya? Iya, aku sih alhamdulillah kemarin kalau 10 Ramadan pertama masih syuting film. Nah, Udah selesai filmnya? Udah. Setelah beres itu baru nih jalan ke luar kota gitu-gitu buat iya benar tadi Ngisi-ngisi acara dengan lagu-lagu religi kamu. nyanyi. Kadang nyanyi, kadang disuruh ceramah, cuman kadang ngerasa nggak pantas kalau disuruh ceramah. Tapi ya kan berdakwah itu bisa sadar Iya, tapi apapun ya. biasanya aku sharing aja sih khususnya ke anak-anak muda di setiap daerah, ya apa yang aku dapat dari guru-guruku aja. Kok disebut ustadz gitu tuh jadi beban gak sih? Iya, aku kalau dipanggil ustadz gitu, apalagi kadang dipanggil Habib gitu. Aku kan sebenarnya aslinya Aceh gitu. Kalau Habib itu kan memang keturunan Dari Rasulullah. Rasulullah. Ya. Ya. Aku orang biasa emang dari Aceh gitu ya kan. Terus kalau dipanggil ustadz juga kayaknya ilmunya belum gimana banget. Tapi enggak, ilmunya kamu Masya Allah. Karena udah ada Syakir di sini nggak lengkap rasanya kalau kita nggak minta Syakir untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara merdunya Masya Allah. Silakan Syakir. Hafal? Hafal. Mau surat apa? Mau surat apa? Dia mau apa? Pas ini karena nuzul Quran hari dimana 17 Ramadan Hari Iya, 17 hari ini turunnya betul-betul. Al-Quran ya kan. Iya. Bacain ayat turunnya Al-Quran. Itu surat Al-Baqarah ayat 185 kalau nggak salah. Oke. Silakan Bang Irfan. Enggak, saya ngecek aja. 185. Al-Baqarah 185. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul azim. Masya Allah. Allahumma nabil Quran. Masya Allah. Apa isi ayat ini? Ayat ini ngejelasin bahwa bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk, adalah peta bagi kehidupan setiap manusia. Supaya
bisa kembali ke jalan yang terbaik dalam hidup. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya istilahnya gini, kayak kita membeli mesin cuci, baca buku petunjuknya, buku petunjuk mesin cuci. Kalau salah baca buku petunjuk malah bakal petunjuk kulkas, ya beda. Nah, buku petunjuk manusia itu adalah Al-Quran. Supaya tetap di tracknya lah istilahnya ya. Bener. Kamu tuh hafal berapa juz Al-Quran sih? Aku sebenarnya dulu sempat menghafal Quran di pesantren kan. Sempat waktu itu sebenarnya setoran sih sampai sekitar 10 juz. Cuman setelah itu akhirnya aku lebih ke mendalami makna-maknanya, lebih ke mendalami arti-artinya gitulah. Sampai akhirnya hafal sendiri. Karena kalau jumlah Al-Quran tuh jumlah hafalan tuh harus dipegang tuh Iya, dengan murojaah gitu. harus dimurojaah. Karena bisa berkurang gitu ya. Iya. Tapi luar biasa pernah hafal 10 juz istilahnya ya. Iya. Insya Allah masih Amin, nempel. amin. Kemarin juga waktu nikahnya Al sama Torik yang melafalkan ayat-ayat suci Al-Qurannya, yang ngajinya kamu ya? Ya. Pas nikahnya Al sama Torik ya? Iya. Jadi emang perwakilan anak muda yang menjadi Bagus. panutan tuh kamu. Kamu generasi muda yang bagus yang Amin, amin, amin. Tahun ini tuh kamu umroh lagi gak sih? Iya. Umroh Nggak pas aku rencanain sebenarnya. bulan apa ya? Kemarin bulan Februari. Bulan Februari. berangkat? Oh baru kemarin. Sama siapa kemarin berangkat? Alhamdulillah sama 2 orang tua. Alhamdulillah, biar Ya. rezekinya. Benar. Ini pertama kali bareng orang tua. Enggak, dulu alhamdulillah pertama kali haji sama orang tua. Ya. Pas Tahun berapa itu? 2019 sebelum Masya Allah, Covid. pertama kali. Iya, jadi aku dulu doa ya Allah semoga Sweet Seventeen ku bisa bareng orang tua di haji. Aku nggak mau umroh dulu doanya. Tapi betul, alhamdulillah gue juga tahun 2004 pertama kali ke Tanah Suci itu untuk berhaji juga dengan kedua orang tua juga. Iya, alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillah umroh. Nanti kalau saya haji lagi itu bersama dan istri. Jadi saya alhamdulillah udah 2 kali tuh. Pertama dengan orang tua pertama kali. Terus pas udah punya istri berhaji bersama istri. Mudah-mudahan kamu gitu juga ya. Amin banget. Amin. Ini ada postingannya nih pas umroh kemarin nih katanya. Oh, barang orang tua nih. Terima kasih ya Allah telah memanggil kembali aku yang penuh dosa bersama kedua orang tuaku dan orang-orang yang kucintai dan kucintai. Yang kau cintai, panggillah siapapun yang melihat postingan ini ya Allah. Sebagaimana aku dulu yang hanya melihat dari postingan salah satu hambamu ya Allah. Sampai kau undang langsung ke Baitullahmu yang mulia. Tidak ada upaya hambamu apapun dalam hidup ini ya Allah. Semua atas izinmu, atas kekuatan darimu. Ya. Tapi kemarin nggak kering justru katanya hujan di sana ya? Sempat Oh, itu yang sempat aku alhamdulillah itu dapat pertama hujan di Madinah. Ya. Pas kemarin perjalanan umroh kemarin? Enggak, sebelumnya justru. Sebelumnya. Tapi nggak jauh alhamdulillah. Jadi dari Desember, Januari, Februari alhamdulillah Allah ini tuh lumayan sering bolak-balik. Jadi kamu di tahun ini berapa kali umroh? Kayaknya kemarin 3. Banyak yang ngomong. Alhamdulillah, Masya Iya. Allah. Aku tuh gak pernah rencanain, tapi kayak ya udah kalau ada yang ngajak dan jadwalku kosong, kadang teman-teman Katanya- partner tuh ada aja yang ngajak. Kamu jarang ngeluarin uang ya kalau pas lagi pergi umroh gitu ya? Gak pernah aku malah. Selalu gratis. Sama tau, aku tuh juga setiap kali umroh ya. Iya. Udah 8 kali ya. Alhamdulillah diajak aja mau. Ada aja ya? Kamu gitu juga, Zakir? Aku dari haji malah, dari haji tuh aku pokoknya dari dulu setiap ke Baitullah tuh pengennya tuh biar benar-benar Allah yang ngundang tuh nggak pernah mau di planning, nggak pernah mau di... Iya sama, aku juga. Alhamdulillah ya. Rezeki banget kok gitu tuh ya. Karena kan kalau kita ke Tanah Suci itu rezeki itu bisa fisik yang kuat, Iya. kemampuan, kesempatan, waktu dan juga ya keuangan juga. Doa apa yang paling kenceng? Jodoh lah. Jodoh. Jodoh. Katanya antum udah mau nikah nih antum. Ente kalau ada ente ya. Aneh nikah lagi. Nikah nunggu jadwal antum kan. Kok anak? Jangan MC. Tuh langsung. Oke, anak MC. Jangan MC doang dia mah. Anak MC gratis kalau antum Oh, nikah. sekarang. Anak MC gratis. Oh, Anak kasih kado honeymoon. Tahu nggak kemarin postingan umrohnya ya? Ada yang sama Fuji gitu, sama Fuji pergi umrohnya. Oh itu sempet. Pak. Beda lagi? Dulu, iya pas kayaknya 2 tahun lalu ya. Kok diposting lagi? Lagi kangen atau gimana? Enggak, emang kapan? Enggak ada perasaan. Antum malah apa sama Puji? Ada kapan? Mana postingan yang mana? Emang iya ya? Nih. Ada, antum Ada. postingan sama Puji. Coba.
kita mah jeli. Oh, itu 30 week tuh, 30 minggu yang lalu. Buang sayang Tapi katanya dibuang tuh. sayang. Ini Oh, umrohnya iya. kapan? Ini pas bareng teman-teman influencer nih sama Bang Putra. Oh, itu dibuang sayang atau dibuang sayang atau Atau antum ngerasa di hatinya udah dibuang dia. Ya. Astagfirullah, ya Allah. emang sempet deket sama Fuji? Enggak lah. Ini kita mah kita aja nih, Mbak. Iya. Ini bulan puasa sebetulnya aneh nih. Antum lagi Tapi puasa aneh nggak boleh banget. Iya, nih. bohong. Antum nggak boleh puasa. Emang namanya kita kan serombongan. Kenapa foto yang diposting yang berdua itu? Nah, Ente kadang-kadang ente. banyak yang foto berdua juga, orang rame-rame itu. Tapi kenapa diposting yang berdua itu? Enggak, Yang paling depan loh dia. Yang lain diposting juga, ya yang lain diposting Iya, iya. juga. Tapi yang paling depan Fuji. iya. Antum suka sama Puji. Ya Allah, enggak emang waktu itu lagi bareng Lagi suka. satu rombongan. Lagi Enggak lagi serombongan. Allah Akbar. Ya udah. Serem loh fansnya lo. Ana nanya. Oh, iya. Kan kalau jodoh di tangan Tuhan. Iya. Tapi Siapa sih yang gak suka juga sama Fuji? Ente berdoa ya Allah. Kalau memang jodoh dekatkanlah. Ya. Kalau belum jodoh Amin. dekatkanlah. Kalau belum jodoh dekat-dekatkanlah lah. Kan itu doanya. Itu maksa namanya, itu doa maksa. Iya, bener. Tapi ya udah ada yang dekat belum sekarang? Ini kita aja nih, ini kita aja. Kita aja nih. Banyak antum katanya. Enggak. Banyak bidadari-bidadari penghuni surga calon-calon dekat-dekat sama antum. Enggak, kita kan sibuk ya. Terus juga ya kan mungkin cewek-cewek zaman sekarang kan ya mereka butuh quality time apa segala macam. Ya aku kan masih waktuku kan kadang full ke dakwah, terus kalau enggak ke kerjaan. Jadi aku juga nggak berani ngejanjiin perempuan terlalu jauh karena aku juga belum terlalu punya waktu buat kesana. Tapi pasti banyak orang tua yang pengen jadiin lu sebagai mantu. Iya bener. Ya kan? Ini jadi mantu ibu Kalau gitu. kriteria pengennya kayak apa sih? Yang gak kayak lu lah gitu. Kali aja kayak main gue ya kan? Kriteria. Ya, kriteria pasti pengennya yang kaya hatinya, pokoknya kaya hatinya, kaya pemikirannya. Maksudnya kaya tuh nggak harus yang duitnya banyak ya, Iya. tapi dia bisa kita dalam keadaan apapun dia bisa menerima. Terima benar. Emosi kita mau lagi naik turun dia terima. Terus mau kadang kalau lagi sibuk di luar diterima gitu. Karena Dan juga kaya hartanya. kaya hartanya minimal dia bisa nggak terlalu foya-foya lah. Iya. Nah, tapi ini ada postingan yang cukup mengejutkan nih. Apa Coba tuh, kita A? lihat dulu nih artikelnya nih. Nih. Kisah Zaki Daulay terjerat hutang 5 miliar di usia 20 tahun. Hah? Solusinya bikin melongo. Lu pernah utang 5 miliar? Pernah, tapi utang bisnis. Oh. Terus sekarang gimana? Beres lah kan utang bisnis. Jadi biasalah namanya waktu kan. Tapi alhamdulillah memang pada saat itu ada bentuk proyeknya ada kan. Tapi Ya. kan untuk proses menuju kita membereskan proyek. Yang pada pas saat proyek itu, pembuatan film itu bukan sih? iya. Karena sebenarnya kan itu filmnya kan dibeli gitu. Cuman kan memang dari menyelesaikan dari produksi sampai menyelesaikan itu kan tantangan. Dan katanya ada salah satu artis senior yang Emang mengancam memviralkan mau gitu, memviralkan gitu benar. Oh iya, itu wah, itu udah tinggal ini, udah tinggal Klik. enggak, udah tinggal selang berapa jam gitu. Akhirnya nggak jadi Nggak jadi. karena terbayarkan. Iya. Siapa sih artisnya? kita aja ini mah kita Iya. aja. Enggak lah, senior dari film. Oh, tapi alhamdulillah beres semuanya ya. Tapi alhamdulillah beres, dia saya jadi banyak pelajaran juga. Gitu. Iya. Tapi nggak kapok dia mah bisnis di dunia film masih aja ya. Itu kan karena umur 20, 19-an ke bawah kan jiwanya masih, kalau sekarang udah labil. lebih prepare lah. Iya benar. Jadi pembelajaran semuanya. Iya. Nah, yang kemarin 10 hari awal itu produksi film lumayan atau jadi produser juga? Iya, itu belajar ngeproduserin, itu nyutradarain juga. Wow keren loh. Tapi katanya sampai dibantu bukan sama ecek-ecek Habib ya? Iya. Dibantu sama Habib sampai dikasih 2 miliar tabungannya untuk bantuin itu supaya utangnya itu. Itu sebenarnya kalau nggak gue beresin tuh besoknya kan, wah Rame. rame tuh kayaknya kan. Habib yang bantuin, Habib siapa? Habib Hasan almarhum Jawa. Habib Hasan. Guruku. Dekat Sampai rumahnya kan kita. Dekat. Iya dekat. Nah. Ya, sampai segitu langsung ditutupin dulu lah istilahnya. Ditutupin dulu sama Habib.
Masya Allah, jaga nama baik Lugi juga ya itu ya? Iya, itu dia, makanya kayak, wah ya Allah di situ kayak, padahal saya kira minta doa aja solusi dari Habib gitu kan. Taunya Habib malah, lu curhat sama Habib? Iya kan emang apa-apa biasanya cerita gitu. Dan sebenarnya udah pasrah aja hari itu. Dan bukan minta tolong, cuma mau curhat aja, taunya ditolong. Mau curhat aja, toh ini kan cuman masalah orang nggak mau nunggu kan sampai waktunya gitu kan. Tapi alhamdulillah ya. Ya namanya orang kan mungkin nggak mau terlalu lama menunggu kan gitu. Walaupun ya sebenarnya duitnya ada, cuman orang nggak mau lama nunggu gimana nyari yang bisa mempercepat dulu gitu kan. Tapi Allah masih melindungi ya. Iya, alhamdulillah ya. Itu beres ya alhamdulillah dan filmnya lancar juga. Dan itu diganti atau diberikan oleh Habib. Iya, Habib yang akhirnya udah deh. Apa ya bahasa Habib waktu itu, ya udah namanya Syakir udah anggap beliau sebagai ayah, terus beliau juga udah kayak anak sendiri kan. Di beliau udah gue invest tuh gitu, ada untungnya lu pakai buat dakwah majelis. Kalaupun gue nggak ada, ya gue titip anak-anak gue gitu. Habib kan santai, kalau ngobrol kayak seumuran aja gitu. Aduh, ngobrol sama satu orang aja udah enak banget ya. Banyak ilmunya, banyak pelajarannya. Ini ada satu pemuda tampan lainnya, Po. Yang gak kalah di zaman. Bakal kasih kita siraman hati juga. Siapa sih, A? Siapa kan dia? Pengen tetap di ketemu sini deh. ya, di FVP Warrior Pagi. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih hari ini bisa jadi pengisi acara di Siraman Hati pastinya di FVP Trans 7. Siraman hati. Masya Allah, tabarakallah. Ada gitu Ustaz. Ada ini. Iya. Masya Allah tabarakallah. Siraman hati. Masya Allah, tabarakallah. Ini tumben yang datang biasanya emak-emak ibu-ibu. Ini Iya. anak-anak muda pada semangat banget. Alhamdulillah ya. Ini ada Ustadz Rishad. Iya makanya yang datang Gen Z. Bener. Itu Gen Z, ini Genit. Gen. Genit. Gen it. Iya bener. Masya Allah. Oh masih muda banget nih. Iya makanya. Ustadznya ya. Salpok saya. Salpok sama apanya ya? Sama ini bewoknya. Iya. Iya bener, iya. Ini ramai banget di medsos karena suka berdakwah lewat konten-kontennya di media sosial nih. Betul. Ustadz, Ya. ini awal muasal Ustadz melakukan dakwah itu mulai kapan Ustadz? Masya Allah, awalnya itu adalah dari ketika kita masih di pesantren. Jadi kita dakwahnya itu masih lingkup kayak semisal masjid ke masjid, kemudian antar kawan-kawan kita. Nah setelah itu, kemudian karena ini kan kita udah di dunia digital juga, akhirnya ada ustadz kita menyarankan kayak, kamu nggak mau coba untuk dakwah di media sosial, jangkauannya kan lebih luas juga, dan kita juga bisa ngajarin mereka-mereka yang mungkin belum sempet dapetin bangku pesantren. Dan lebih luas juga jangkauannya ya? Lebih luas lagi juga jangkauannya. Itu tahun berapa? Kalau dimulai itu kalau Richard masih inget tuh kalau di media sosial tahun 2021 kayaknya. Oh dan dunia digital itu kan tantangannya juga luar biasa ya? Pastinya. Ini juga ada Encum nih pelaku dunia digital juga nih Encum nih. Wah, Oke. Antum. Ya. Tapi Ustadz, Masya Allah, mudah sekali. Usia berapa antumnya? Usia kalau kelahiran 2001 berarti berapa? 2001. Ah, muda banget. 24 tahun. 24 tahun. Ini usia 50 tahun tahun ini. Gue dari tadi gini, Ini 50 tahun. gue dari tadi Ini pagi 50 tahun, Raffi nanya umur gue gini, bentar lagi gue nih. Nanti ini 24 tahun. Ini 50 tahun. Setengahnya. Dua kali lipat. Dua kali lipat. Lebih, 2 kali lipat 48, gue 49. Masya Allah, irfan ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kok belum bisa apa-apa ya, beda banget sama Ustadz Richard ya. Karena sekolah ini. Pesantren di mana, pondok di mana? Dulu pesantren di Al Irsyad di Bondowoso. Jadi sempat sekolah di situ. Kemudian kalau sebelumnya sih pernah ikut juga di pesantren, tapi kayak pesantren pulang aja waktu kelas 1 SD. Kalau misalnya lagi jamaah-jamaahnya banyak yang muda-muda ya. Alhamdulillah. Gen Z.
Gen Z, alhamdulillah. Yang genit-genit gak ada sih. Ana. Lebih banyak dakwanya, lebih banyak di sosial media, bikin konten-konten dakwah. Betul. Atau udah langsung ketemu sama... Dua-duanya dilakukan. Kalau dari awal itu memang kita kan karena dididik di pesantren, jadi mungkin langsung ke bapak-bapak di masjid, ibu-ibu. Karena sekarang mungkin di media sosial, ya dapat dua-duanya ya. Iya. Di konten iya, secara live langsung juga iya. Itu tim kreatif dan lainnya tuh ada tim sendiri atau semuanya sendiri? Kalau Untuk buat di konten di digital? Kalau untuk konten sih sendirian aja. Sendiri? Ya kan kayak juga cuma tinggal ngomong, posting, selesai. Iya, Ada tinggal edit. record. Ada edit-edit, terus dunia idenya gimana gitu? Ya mungkin kalau edit sedikit kali ya, untuk mungkin beberapa kalimat yang mungkin keselip atau apa. Tapi overall aman-aman. Dikasih filter gak sih biar tiru? Yang kalah. Ya kali aja. Kira kali aja. Ana pikir brewoknya ini efek asli ternyata. Asli ternyata. Bener. Tapi kalau misalnya sama Gen Z gini pemilihan, apalagi di sosial media ya. Betul. Pemilihan kata-katanya harus yang bisa masuk ke anak-anak muda sekarang atau sekeluarnya aja. Betul, karena kan kita tujuannya itu kan dakwah ya. Kita Orang mana sih berusaha. aslinya, Sat? Kalau asli dari Jawa Timur. Karena kamu tujuan lah gitu. Iya. Jawa nih. Kelihatan. Monggo, Ustaz, monggo. Ya sebenarnya kalau tujuannya dakwah itu karena mungkin ke anak-anak Gen Z ya kita pakai bahasa yang gimana caranya mereka bisa memahami. Nyambung. Yang Kebetulan Ustaznya juga emang Gen Z juga, nggak sama-sama Gen Z. nggak dipaksain jadinya ya. Enggak, jadi ya udah bahasa sehari-hari aja. Ada yang pernah nanya pertanyaan nyeleneh gitu nggak sih? Yang aneh-aneh. Mungkin apa hukumnya sholat Jumat di hari Sabtu sih? Ah, itu mah ngaco itu mah. Sholat Jumat dari Sabtu itu pun 3 rakaat, boleh bener gak katanya? Itu mah ya itu pertanyaan Yang nyeleneh. nyeleneh. Karena kan Gen Z jadi ada aja gebrakannya. Gebrakannya. Ada juga yang bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Seorang imam sama makmum, kan makmum ini nggak boleh mendahului, tidak boleh mendahului imam kan? Nah makmumnya udah sholat, imamnya masih wudhu, nah bagaimana itu Pak Ustadz? Ada yang pertanyaan gitu juga ada. Iya, ada benar-benar. Ada nggak yang ngajak kenalan lebih dekat jamaahnya, ada nggak? Ya begitulah Banyak banget. perjalanan ya. Yang DM gitu ada? Gak baca DM. Nggak baca Tapi DM. banyak. Ya mungkin ya. Mungkin. Kenapa nggak dibaca DM? Biar fokus dakwah aja. Iya. Atau ada yang melarang membaca DM? Kita mau di belakang kamera aja nggak sih? Kayaknya sih ada seseorang ya. Udah ada seseorang belum sih, Ustaz? Sekarang masih fokus buat kuliah karena udah mau skripsi mau selesai. Ini orang Kuliah di mana? mau tahu aja ya urusan pribadi. Tapi lu mau tahu juga nggak? Nah ya itu dia bagaimana? Sekarang kuliah S1 atau Sekarang S1. di Indonesia? Di Indonesia, di Cirebon. Di Cirebon. Mau ada niat, kan rata-rata pada S2 ke Mesir kemana? Ya insya Allah mungkin ya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kalau emang ditakdirkan dan orang tua setuju juga pasti Iya. lagi. Nah, kalau tadi kisah Daulah aku bilang gini, pasti banyak ibu-ibu yang pengen jadi mantu. Gitu juga nggak? Baik yang mau ngangkat jadi mantu nggak? Kadang itu ada, cuman kadang biasanya kayak ya udahlah paling itu ibu-ibu iseng aja, kayak ya udah sekedarnya aja. Karena kalau kita akhirnya terjun ataupun terbuai dengan yang kayak gitu kan, akhirnya kita ngerasa kayak wah kita udah sampai diinginin orang nih, makanya kita jarang baca hal seperti itu biar kita lebih fokus pada dakwah aja. Jadi biar fokus itu aja ya? Ya, tapi kalau ada yang oke sih. Tuh, tapi Cum kan pelaku digital juga, lu udah berapa tahun masuk ke dunia sosmed digital? Kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Apa? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun ya. Ini ada apa namanya Velocity. Ya, Apa itu? yang patah-patah itu loh, Po. Coba kayak gimana, Oh, kayak kayak gimana? gimana sih? coba. Nggak Jadi paham. gerakannya tuh biasa, cuman di TikToknya tuh bisa diedit jadi patah-patah gitu. Oh, ini mah ngikutin tren banget kan cuma. ngikutin tren. Oh yang kalau yang kayak joget tek 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 gitu. Iya. Ya, tapi Coba atuh saeutik atuh make musiknya. boleh. Sok, silakan. ayo musiknya. Kang Cum. Siap. Sini sama Ustaz, Oke. Bareng-bareng kita bareng kita juga Ustaz. Kita juga nggak bisa Ustaz. Coba. Nih kalau ada instrukturnya nih. Coba. Siap. Ah, ini gimana tadi gimana? Gini. Pelan-pelan dulu. Oke, tetapi satu sinar, Satu sinar terangi jiwaku. Saat ku melihat senyummu. Tek terlek. Teretet. Ku
Oh gitu. Iya. Asal tidak terlalu menyimpang. Iya. Lebih banyak dari gerakan sholat ya. Iya. Sekali lagi nggak? Sekali lagi dong, sekali lagi. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Ustaz, mana Ustaz? Lihat anak-anak Ada tren juga. Ustaz ngikutin tren itu juga nggak? Masya Allah, itu tadi tren itu tuh ada fun fact yang keren banget. Jadi waktu saya sempat pulang dari rumah, ini tuh rame banget di TikTok. Karena saya waktu bahas ini, itu bener-bener kayak, nah ini termasuk susahnya nasihatin Gen Z. Gen Z dinasihatin, jadi saya cerita. Nih. Tapi mungkin untuk hiburan oke, tapi anehnya tuh gini. Ada satu ketika waktu saya nyetir di lampu merah, ada 2 cewek jalan, saya ceritain tuh di TikTok. Pas jalan, saya nggak tahu, saya ngeliatin orangnya, tiba-tiba si kakaknya pakai earphone jalan sambil gini sendiri, terus gini sendiri, saya bingung. Hah? Ini kenapa? Ini apa ini? Ini kenapa ini bocah nih? Ada kayak udah, saya cerita di TikTok. Orang jalan biasa normal gini. Dia jalan. Ini ada gitu-gitu, gimana? Iya kayak. Kamu kan bisa juga. Nah, gara-gara saya angkat itu di TikTok, saya sampein kan, saya aneh banget ya, kok bisa ada orang begini-begini, tiba-tiba konten saya tinggal, dapat 2 hari, itu yang nonton udah 3 juta views, ada mentionan sekitar 200-an, itu video saya pas lagi ceramah di Velocity, jadi dipatah-patahin sama mereka-mereka. Kita lihat nih videonya. Jadi kayak menceritakan gini, ya gitu, tapi dipotong terus diedit gitu. Iya, jadi padahal saya bingung, jangan sampai ya kalian tuh begini-begini sendiri di jalan. Ustaznya dijadiin gitu. Emang Gen Z itu terbuat dari tanah Arab gitu. Tapi selama tidak terlalu menyimpang nggak apa-apa buat seru-seruan. Tapi seru-seruan aja. Jangan sampai di jalan tiba-tiba kan akhirnya nanti yang orang-orang yang gen yang sudah usia 50 kan ini kenapa tiba-tiba dia. Kok ngomong 50 lihat saya. Sabar. Emang bener juga sih. Iya. Tapi ya memang ya, Kang Cum ini walaupun terkenal heboh dan ceria sebenarnya Kang Cum itu menyimpan kenangan masa kecil yang ya Allah. Ini nih, saya pernah ngobrol dengan Kang Cum. Cum, ceritain betapa sayang lu dan hormat sama bapak. Dia tuh orang Bandung. Kang Bandung. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Ciamplas Pasundan 8. Pasundan 8. Kuma ceritanya Cum. Jadi waktu itu kayak Cum tuh langganan buat dipanggil ke sekolah. Gara-gara telat SPP atau enggak bayaran apa-apa tuh pasti telat gitu. Pas suatu hari biasanya mamah tuh yang dipanggil, tapi mungkin mamah terlalu sering, terlalu bosan juga, makanya bapak aja deh yang coba ke sekolah gitu. Sampai pada subuh bapak bangunin, tapi pas bangunin itu bapak udah posisinya udah rapi. Mau kemana? Encum pikir seperti biasanya. Ya, nggak seperti kayak biasanya mau pergi gitu. Ya, ternyata Encum pikir tuh oh mungkin mau pergi ke pasar karena waktu itu mama sama bapak jualan masakan Sunda gitu di Pasar Baru. Pas Cum pergi, jadi kan naik angkot tuh kalau ke Ciamplas tuh. Jadi dari turun angkot tuh masih ada jalan kaki tuh ke sekolah. Pas Cum turun di angkot, Cum lihat di jalan, ternyata Cum lihat bapak lagi jongkok di pinggir jalan. Cum samperin lah gitu. Bapak lagi apa sih? Ada lagi di pinggir jalan itu jongkok. Dia dengan ciri khasnya pakai 2 koin buat nyebutin janggutnya gitu. Biasa. Ya, di pinggir jalan. Bapak lagi apa kok diam di sini gitu. Ya bapak lagi, bukannya bapak dipanggil ke sekolah katanya gitu. Oh iya lupa. Terus bapak kesini pakai apa? Bapak jawabnya bapak jalan kaki. Karena nggak ada uang. Karena nggak ada uang lagi. Jadi Encum selama SMA tuh Encum coba dikasih buat ongkos pergi doang gitu. Untuk pulang tuh biasanya? Untuk pulang tuh biasanya kalau nggak kayak minta, tapi secara mintanya kayak buat ongkos gitu. Kalau ada yang ngasih ya syukur, kalau nggak ada Encum juga pulang jalan kaki juga gitu. Terus bapak dipanggil itu untuk SPP yang selalu telat? Iya yang selalu telat. Terus pas masuk sekolah barengan? Enggak, jadi pas Encum mau bilang ya udah kalau gitu yuk bareng kita ke sekolah. Bapak cuma jawab, Encum duluan aja. Bapak takut Encum malu kalau bareng sama bapak gitu. Bapak sehat sekarang? Alhamdulillah sehat, Pak. Dan bapak sudah merasakan bahagia dengan keberhasilan Encum sekarang ya? Alhamdulillah. Itu momen yang paling lu nempel betapa orang tua itu? Bener, momen yang paling nempel sampai sekarang. Makanya kalau ceritain tuh sebenarnya udah nggak mau nyeritain, tapi mau gimana lagi, itulah perjalanan hidup Encum
sampai di titik ini sekarang. Dan harus diceritakan terus supaya kamu makin hormat, makin sayang. Iya, betul, Kak. Dan pelajaran buat anak-anak dan orang tua yang lain juga ya. Jadi akhirnya pas masuk duluan kamu. Tetap nggak bareng anak. Takut kamu malu kata Iya, bapak. katanya takut. Astagfirullahaladzim. Terus pas di dalam kelas tuh Encum kan nangis kan. Terus tiba-tiba ada yang nanya, "Kenapa?" Encum ceritain lah. Ya udah, ini uang cari bapak buat bapak pulang pakai angkot. Pas Encum cari ternyata bapak udah pulang lagi dengan jalan kaki lagi. Tapi namanya orang tua ya Ustaz ya, melakukan apapun kadang-kadang dia tuh perih, pedih, tapi anak-anak tuh gak boleh tahu tentang kesusahannya gitu ya Ustaz ya. Emang fitrah orang tua seperti itu. Emang bener ya, makanya kenapa kemudian itu Allah itu kan ada nih sekarang fenomena banyak banget anak-anak yang mungkin kurang baik dengan orang tuanya. Padahal sejatinya orang tua itu udah bener-bener maksimal buat kita. Bahkan dia kayak kalau ditawarin pun misalnya kita kan banyak banget tuh nonton. Antara milih untuk anak ini lahir ke dunia atau dia yang hilang dari dunia, pasti dia akan memilih dia yang hilang dari ke dunia. Iya benar-benar. Makanya saking kenapa luar biasanya itu Allah taruh di dalam Al-Isra ayat 23. Allah taruh wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah itu memerintahkan kepada kita, perintah pertama adalah menyembah kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Luar biasanya setelah menyembah Allah, perintah kedua itu langsung wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua engkau berbuat baik. Langsung perintahnya tuh. Langsung perintahnya setelah menyembah Allah, Allah langsung posisikan orang tua kedua setelah menyembah Allah. Betapa luar biasanya orang tua bagi kita, terkhusus buat para anak ya. Makanya dari cerita itu orang tua itu luar biasa ya. Luar biasa banget yang kita kayaknya nggak ada harga yang bisa dibeli untuk jasa mereka. Ya sementara di sisi yang lain ada anak yang sampai senjata tajam ke ibunya hanya karena tidak dikasih skincare. Itu kan itu Itu Gen Z sih biasanya. Ya itu maksudnya ya itu. Gen Z tuh biasanya begitu sayang. Ya nggak semua Gen Z juga tapi ya karena faktor. Ya. Cuman biasanya keunikan mereka tuh. Cuman ya kita lagi-lagi harus ingat ya bahwasanya orang tua tuh luar biasa itu. Apalagi ibu. Apalagi ibu yang dimiliki 3 kali. Ibumu. Maka kamu cari ibu buat anak itu banyak gitu enggak kan ya? Ya enggak. Itu kan ibu-ibu, beda ibumu sama ibu kan beda. Nah, gimana? Ada pertanyaan enggak? Apa hukumnya Ustadz? Kalau misalnya kita ada sesuatu keinginan pengen nikah, tapi kayak terhalang takutnya nanti beda ke orang tua gitu. Jangan dijawab dulu, karena iklannya banyak. Encum tanya iklannya banyak. Yang pertanyaan lain juga masih banyak juga nih. Semuanya nanya. Oke, tetap di sini ya. Di FYP Warrior Pagi. Selamat nanti. Jakarta ngapain kalau nggak berkah pikirin. Oh punya harta nggak mungkin dibawa mati. Hidup indah. Masih di FYP Siraman Hati. Masya Allah, tabarakallah. Mau dijawab nggak Ustadz? Tadi pertanyaan Cum tadi Cum ulang. Ya jadi apa hukumnya kalau kita mau menikah tapi takut kita tuh terbagi ke istri atau ke orang tua? Itu. Duluan ibu, duluan istri, kata gitu biasanya ada gitu juga. Iya. Ya kita sekarang lagi ngebicarain nomor 1 yang tidak ada nomor 2. Karena bagaimanapun juga istri ataupun ibu itu kan saat belum menikah juga. Tapi ini juga mengutip daripada guru-guru kita di rumah juga. Bahwasanya kalau kita udah ngomongin tentang istri atau ngomongin tentang ibu, itu kita lagi kayak ngomongin nomor 1. Nomor 1 di setiap sisi dan tempat-tempatnya. Bukan berarti kalau ada orang mengatakan kayaknya aku harus lebih mentingin ibu aku deh. Misalnya kemudian istrinya kayak belum makan, enggak ini duitnya buat ibu aku dulu, kamu bisa nanti-nanti. Maka ini termasuk kedoliman yang besar. Karena kan akad nikah itu kan kalau bahasa Gen Z-nya kayak anaknya kita ambil buat kita. Nah ibu itu juga termasuk daripada yang sudah mengandung kita. Pokoknya kita sudah nggak bisa balas jasa beliau. Jadi kita sama-sama sedang bersama orang nomor 1 di hidup kita. Maka kalau bagaimana lantas untuk membaginya, maka kita sesuaikan dengan prioritas masing-masing. Kalau guru riset itu bilang, oke, misal istri kamu ternyata dalam hal ini lebih membutuhkan karena kewajibannya, ambil. Oh ternyata ibu kamu lebih membutuhkan dalam hal ini, ambil.
Tinggal kita bagaimana membangun komunikasi keduanya agar tidak miskomunikasi dan tidak ribut. Di kondisi dua-duanya sakit, siapa yang harus kita urus? Ya kita harus benar-benar mobil keduanya, karena nggak boleh kita milih salah satu. Karena tadi kita lagi ngomongin tentang nomor satu di diri kita. Tidak bisa milih mana A dan B ya? Ya mungkin barengin aja deh, sakit di sini barengin aja. Oh iya. Atau minimal mengutus orang yang bisa mengurus dan maksimal. Ya, yang penting kita tidak menzalimi dengan meninggalkan salah satunya dan mengurus salah satunya. Kayak gitu. Kok ada saudara lu? Ada kakaknya. Ada Bang Zikri Daula. Ada Bang Zikri Daula. Mau nanya juga boleh. Iya. Bang Zikri kalau Bang Zikri kan udah nikah. Kalau Bang Toib belum ya? Bang Aduh. Abisnya kan pernah nggak pulang-pulang ya. Pernah nggak pulang-pulang. Aduh dibahas. Emang sering pulang kan jarang juga. Bang Zikri udah menikah berapa lama? Hah? Udah menikah berapa lama? Udah menikah dan sudah pernah. Sudah pernah menikah. Ini ada mau ditanya nggak? Udah pernah. Oke, boleh. Soal jodoh nih, Ustaz. Oke. Sebenarnya lebih baik kita prioritaskan mana nih? Kita cari, kita tunggu atau Oke. dua-dua? Cari atau tunggu? Kita cari atau tunggu ya. Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya ikhtiar dan istikharah. Nah, ikhtiar dan istikharah itu adalah salah satu kesatuan yang saling berkaitan. Maka kata Allah, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah ngerencanain semuanya ini, kita udah set plan satu persatu ini, maka sisanya kita tawakalin sama Allah. Nah, maka lantas bagaimana dengan permasalahan jodoh ini? Ya kita tetap lagi kembali kepada Allah dengan apa? Berikhtiar dan beristikharah. Ya Allah, dengan berdoa, ya Allah, mana yang terbaik buat aku, untuk duniaku dan untuk akhiratku. Jadi kita sambil ya cari sebaik mana yang bisa kita ajak buat dalam kebaikan, dan kita tunggu hasil istikharah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ikhtiar ada istikharahkan atau istikharah kemudian ikhtiarkan. Karena pas banget ini pertanyaannya banyak banget netizen yang ngejodoh-jodohin Zikri Daulay sama ini, kita lihat videonya nih. Siapa sih? Kita lihat. Siva. Aku setuju sebagai adik setuju. Siva. Setuju aja. Terus Siva mah suka berkuda bareng anak gue. Oh iya. Iya, lagi hobi berkuda kan? Bogor ya? Iya, kayak dia lagi ada yang deketin juga kalau lagi latihan kuda Saya tuh. tahu juga. Iya. Tapi kamu Partner suka juga? syuting aja. Partner syuting sekarang kan lagi satu judul sama Syifa. Iya. Gitu Tapi kan. dekat. Ya dekat setiap hari kan di lokasi. Cinlok. Enggak. Partner. Akrab. Akrab. Ada Bapak rasa, lengkap banget ada lah. rasa. Hah? Terus, akad terus. Seru aja, anaknya baik, seru. Tinggal gue pantau di tempat anak gue berkuda, dia datang atau enggak. Siapa datang? Ada. Yang datang. Iya. Iya. Kan udah pernah. Oh. Salah. Iya gitu, tinggal gue pantau aja, tapi udah kenal sama orang tuanya. Udah. Iya. Saya juga kenal soalnya. Pasti kenal. Antar gue tanya-tanya. Tapi termasuk kriteria. Termasuk kriteria, kayaknya semua laki-laki yang lihat Syifa harusnya masuk kriteria. Oh, enggak lah. Maksudnya kan kriteria orang tuh personal Iya, banget. maksudnya kalau ngelihat Syifa kan orangnya memang agamanya bagus, terus baik, orangnya Supel tuh, banget. Iya, humble banget, sama siapapun itu dia pasti ngobrol. Kau pernah lihat gak dia lagi berkuda? Pernah sih. Jauh banget ya. Kubut banget. Gembut Pernah ke banget. tempat lokasi latihannya? Tanding terus enggak pernah, belum pernah. Tapi kalau lihat di postingan atau langsung? Di postingan, baru di postingan. Ntar janjian sama gue aja. Oke. Lumayan, ntar gue bikin konten. Iya, rame dah. Oke. Tapi tadi ngomong-ngomong banyak juga itu ada yang cocok ganteng juga di sana juga. Lu lihat gak? Siapa sih, A? Salah satunya mirip gue. Masa? Iya. Oh, yang Ada main The kembaran. Custom. Oh, The Custom. Ini penampilan sholawatnya bisa menyejukkan hati Iya. kita semua. Betul, pernah main ke rumah gue juga. Bagus banget. Yuk, ini dia The Custom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu Masya lagi. Allah, apa kabar nih? Masya Allah. Sehat ya. The Custom. Ini kalau masuk ke airport kan ada custom gitu. Bukan. Bukan itu. Ini ya, pas pengajian bulanan dari rumah saya, ini kan The Custom tampil. Itu mama, itu. Masya kalian tuh sebanyak ini berubah-ubah anggotanya atau tidak?
Udah permanen insyaallah. Permanen, Sampai surga. Permanen, alhamdulillah. Itu lebih ke gambus berarti ini, Maya? Kita solawat sih, lebih solawat dan gambus juga iya juga. Karena alat-alat musiknya alat-alat ke arah Iya, gambus Arabik, ya. Arabik. Alatnya pakai gambus. Warna Ternyata- musiknya Arabik. Suaranya bagus ya. Ini yang mirip gue itu Iya, loh. yang mirip AA. Yang mirip gue itu loh, AA iya. kemarin. Tapi makin lama kok makin gak mirip ya, gue makin tua dia makin muda. Iya. Matanya ya gitu sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Irfan Abang sehat Hakim. ya? Ah, Ini Irfan Mansur. beda. Ada collabs ya? Ini jadi udah berapa lama sih di custom tuh? Di custom tuh Kita dari 2021 ya. Cuman saya bingung, biasanya anak-anak zaman sekarang kan bikinnya band, Betul. rock, Ah, hip hop. tapi ini pilih beda. sholat gambus? Biar balance. Jadi karena di dunia band-band dan lain-lain sudah rame, kita ramein juga di bagian solawatnya biar solawat tuh nggak tenggelam dan anak-anak muda makin kenal Masya Allah. Makin cinta sama sholawat, cinta sama Rasul. Oh, luar biasa. Ini ide muasal yang membentuk kalian itu siapa? Awalnya sih Nggak sengaja, kita terbentuk nggak sengaja. Sering kumpul aja gitu, sering kumpul, sering ngopi bareng. Nongkrong bareng, terus konten bikin solawat semenit 2 menit, upload di TikTok. Oh, ini teman-teman nongkrong ya jatuhnya ya. Jadi nongkrongan. Dan itu FYP, Iya. alhamdulillah rame dan akhirnya kita Ini bikin bagus. Ini mereka nongkrong di masjid. Ini nongkrong di jamban. Makanya kalau nongkrong tuh di masjid. Kalau nongkrong di jamban, kelamaan nggak ada inspirasi. Iya, tapi jangan disorot Oh, iya. juga. Mereka pernah bersolat juga di aviari aku loh. Iya. Ya. Ngapain ada bikin video nggak klip sih? di sana? Panggung. Apa? Cuplikannya ada nggak sih cuplikannya nih? Ada. Klip juga bagus juga. Ada. Tapi kalau itu pakai video aja gitu udah bagus Keren banget. banget ya? Nih Oh, tuh ini tuh dia tuh. nih. Cakep-cakep banget dah. Ih, bagus. Masya Allah. Tuh, suaranya bagus-bagus semua. Kan biasanya pemain musiknya tuh ada yang nggak suara bagus, ini pemain musiknya juga bagus. Iya. Kalau timnya Ica kan suara pada kurang bagus. Syakir, sini. Syakir, Jikri. Ustaz Rizal Silakan, juga. Pak Ustadz, makasih. Cium sini cium. Luar biasa nih abang. Oh, nih. Cium, udah silakan, kumpul, cium. Ini alhamdulillah ya. Udah sholat Oh gitu. bersama-sama. Udah Makasih udah hadir semuanya di sini ya. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Makasih Udah, kalau banyak gitu, loh. Terima kasih sudah hadir. Iya. Kita tutup dengan sholawatan lagi ya. Makasih ya Pak Ustadz Tonton terus semuanya. CPP jam Sampai 9. jumpa. Kita see you. Yo. Fassalamu